Halo guys, ada satu pernyataan menarik dalam buku Rich Dad Poor Dad yang sedang aku bahas ini, yaitu orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang, sedangkan orang kaya membuat uang bekerja bagi mereka. Kedengarannya simpel, tapi apa sih makna sebenarnya? Jadi tunggu apa lagi? Mari kita bahas. Di video sebelumnya, kita sudah membahas kisah ayah Robert yang ternyata diam-diam mengagumi ayah Mike dalam menghasilkan uang. Setelah mendengarkan saran ayahnya, akhirnya Robert dan Mike pergi untuk menemui ayah Mike. Datanglah Robert ini ke rumah ayah Mike. Rumahnya terlihat tua, lantainya terbuat dari kayu yang sudah reot. Di belakang pintu ada keset yang sudah usang. Robert pun memasuki ruang keluarga ayah Mike yang ternyata sangat sempit dan dipenuhi banyak furniture berbau apek. Sebuah pemandangan yang cukup mengherankan untuk orang yang disebut kaya. Sepertinya memang benar apa kata Mike. Meskipun dianggap sebagai orang yang pandai menghasilkan uang, ternyata rumah ayah Mike jauh dari kata bagus. Wajar saja jika Mike ini tidak merasa menjadi anak kaya seperti anak-anak lain di sekolah. Namun, ada pemandangan yang juga menarik perhatian Robert saat itu. Di sofa sedang duduk dua orang wanita dan satu orang berpakaian kerja. Mereka sedang menunggu ayah Mike yang sepertinya masih sibuk menelpon dengan seseorang entah siapa. Robert pun bertanya pada Mike, siapa orang-orang itu? Mike pun menjawab kalau mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk ayah Mike. Dua orang wanita itu adalah manajer restoran, sedangkan satu orang pria lainnya mengurusi pabrik ayah Mike. Sebelumnya juga ada supervisor konstruksi yang sedang mengerjakan proyek jalan raya. Supervisor yang lain sedang membangun jalan di perumahan. Keduanya sudah pergi sebelum Robert ini datang. Dari sini kita mungkin bertanya-tanya, kok bisa ayah Mike ini punya banyak sekali karyawan? Yang levelnya sebenarnya bukan karyawan biasa, melainkan supervisor atau bahkan seorang manajer. Nah, di video kali ini kita akan membahas siapa sebenarnya sosok ayah Mike ini. Sosok yang disebut sebagai ayah kaya dalam buku ini. Kira-kira sespesial apa sih pendapat dan nasihatnya tentang keuangan? Mike sebelumnya bertanya kepada ayahnya, apakah ayahnya ini mau mengajari Robert dan Mike cara menghasilkan uang. Robert yang penasaran pun bertanya apa jawaban ayah Mike ini. Sayangnya, ayah Mike saat itu hanya berkata bahwa dia akan membuat sebuah penawaran. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya ayah Mike ini datang menghampiri mereka dan bertanya, "Siap anak-anak?" Kata Mike, "Kau ingin belajar cara menghasilkan uang?" Tanya ayah Mike kepada Robert dengan sedikit mengintimidasi. Oke, begini tawaran saya. Ayah Mike pun memberikan tawaran kepada mereka berdua. Ayah Mike akan mengajari cara menghasilkan uang, tapi dia tidak akan melakukannya dengan duduk dan menjelaskan seperti di sekolah. Tawarannya adalah Robert dan Mike harus bekerja kepada ayah Mike. Jika mereka mau bekerja padanya, maka ayah Mike ini bisa mengajarinya lebih cepat. Ayah Mike akan membayar mereka 10 sen per jam dan mereka akan bekerja selama 3 jam setiap hari Sabtu. Tentu saja, Robert dan Mike ini ragu-ragu karena hari Sabtu adalah saatnya untuk bermain, bukan bekerja. Boleh saya bertanya dulu? Kata Robert dengan penuh keraguan. Tidak, ambil tawarannya atau lepas, kata ayah Mike dengan nada tegas. Ayah Mike ini punya banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi tidak ada gunanya mendengarkan pertanyaan dua bocah yang hanya membuang waktu saja. Tawaran sudah diberikan dan pilihannya hanya ada dua, ambil atau lepas. Ayah Mike juga sedikit memberikan petua. Kalau kalian tidak bisa mengambil keputusan, kalian tidak akan pernah belajar tentang cara menghasilkan uang. Peluang datang dan pergi. Mampu mengetahui kapan harus membuat keputusan cepat adalah keterampilan yang penting. Pelajaran akan kita mulai atau selesai dalam 10 detik. Kata ayah Mike dengan sedikit mengancam. Dengan penuh keyakinan, Robert pun menjawab singkat, ambil. Begitupun dengan Mike, ambil. Ayah Mike memiliki 9 swalayan kecil dengan area parkir yang sangat luas. Swalayan ini menjual kebutuhan sehari-hari para masyarakat. Setelah mengambil penawaran ayah Mike,
Akhirnya Robert dan Mike ini bekerja setiap hari Sabtu selama 3 jam. Mereka bekerja sesuai kesepakatan, yaitu 3 jam dengan 1 jamnya dibayar sebanyak 10 sen. Bayaran yang sangat-sangat murah saat itu. Manajer swalayan, yaitu Bu Martin, selalu meyakini pentingnya bekerja keras dan selalu membuat Robert dan Mike terus sibuk. Mereka menghabiskan waktu selama 3 jam untuk mengambil produk dari rak, membersihkannya dari debu, dan menatanya kembali dengan rapi. Sungguh pekerjaan yang sangat-sangat membosankan. Begitulah rutinitas Robert dan Mike setiap hari Sabtu. Tak terasa, sudah 3 minggu berlalu, mereka bekerja pada Bu Martin. Siang hari ketika pekerjaan mereka selesai, Bu Martin selalu memberikan mereka 30 sen, sesuai dengan kesepakatan, yaitu 10 sen per jam. Bagi anak-anak saat itu, 30 sen itu uang yang sangat sedikit. Jumlahnya sama sekali tidak membuat mereka gembira. Dengan upah segitu, Robert biasanya membelanjakan uang itu untuk membeli buku komik dan kemudian pulang ke rumahnya. Masalahnya adalah upah 10 sen per jam benar-benar upah yang sangat kecil. Robert merasa seperti sedang diperbudak oleh ayah Mike. Bahkan ayah Robert sendiri yang notabene adalah lulusan sarjana menyuruh Robert agar menuntut kenaikan gaji pada ayah Mike. Ya, setidaknya 25 sen per jam. Ayah Robert menganggap bahwa ayah Mike ini melanggar undang-undang tenaga kerja tentang pekerja di bawah umur dan dia harus diselidiki. Muak dengan apa yang dilakukan oleh ayah Mike pada dirinya, akhirnya Robert ini berencana untuk menuntut kenaikan gaji pada minggu keempat. Jika tidak, ia akan berhenti dari pekerjaannya. Ditambah lagi, ayah Mike ini tidak pernah terlihat semenjak kesepakatan penawaran di awal. Robert merasa bahwa ayah Mike ini tidak mengajari dia apapun dan hanya sedang berusaha untuk memperbudaknya saja. Akhirnya, ketika di sekolah, Robert ini memberitahu mitra bisnisnya, yaitu Mike, bahwa dia akan berhenti. Mike yang mendengarnya pun hanya tersenyum seakan momen ini akan datang. Dan benar saja, ayah Mike ini pernah bilang kepada Mike bahwa hari ini akan datang, hari di mana Robert hanya merasa diperbudak saja. Ayahku bilang kalau ini akan terjadi. Dia meminta kita untuk menemuinya ketika kau sudah siap berhenti, kata Mike. Robert yang mendengarnya pun begitu kesal. Sialan memang. Jadi selama ini dia sudah menunggu aku untuk muak dengan pekerjaan ini, kata Robert. Ayah Mike memang berbeda. Cara mengajarnya pun berbeda dari orang lainnya, terutama ayah dan ibu Robert yang hanya bisa banyak bicara dan ceramah. Ayah Mike ini sangat pendiam dan tidak banyak bicara. Dia akan menjelaskan alasannya kepada kita, mengapa dia melakukan hal yang kejam pada anak 9 tahun, yaitu memperbudaknya dengan upah yang sangat rendah. Sebenarnya, apa sih yang hendak ayah Mike ajarkan?